Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum ibadallah wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saya wasiatkan kepada diri saya sendiri khususnya dan juga kepada para hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan juga takwa dalam arti marilah kita selalu mensyukuri segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan jangan sekali-kali kita mengingkari kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita baru saja menyelesaikan sebuah gawe besar, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, dan juga pemilihan anggota legislatif dari level pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Tentu di antara kita ada sebagian yang kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi di satu sisi mungkin juga ada yang merasa menerima, karena itulah gambaran dari masyarakat kita. Apa yang terpilih, siapa yang terpilih, itulah gambaran dari masyarakat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin tidak hanya umat Islam, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai dengan visi yang telah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus Muhammad sebagai seorang rasul illa kecuali adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Rasulullah itu bukan pemimpin negara saja, tetapi Rasulullah itu adalah pemimpin alam semesta, baik dari makhluk yang zahir maupun makhluk yang gaib yang mungkin kita tidak bisa melihatnya. Maka Allah sebelum menjadikan
Rasulullah Muhammad SAW ini sebagai pemimpin bagi seluruh alam, maka Allah telah menyiapkan sebelumnya. Ketika Rasulullah sejak dari kandungan lahir sampai berusia 40 tahun, bagaimana Allah menyiapkan Rasulullah ini untuk bisa menjadi pemimpin yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Maka sebelum menjadi pemimpin, maka syarat yang harus dimiliki oleh Rasulullah adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Maka kalau pemimpin itu ingin membawa kemajuan bagi sebuah negara, ingin menjadi rahmat mungkin bagi seluruh rakyat di negaranya, maka dia harus menjadi uswatun hasanah. Dia harus bisa menjadi contoh bagi orang yang dipimpin. Bagaimana supaya Rasulullah ini bisa menjadi contoh, menjadi uswah bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini? Maka dalam surat Al-Qalam Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya Muhammad, aku jadikan engkau itu sebagai manusia khuluqin adzim, dengan akhlak yang paling sempurna, akhlak yang paling bagus, dengan budi pekerti yang paling bagus. Kalau ingin menjadi pemimpin yang bagus, pemimpin yang bisa menjadi uswah, pemimpin yang bisa membawa rahmat bagi orang yang dipimpin, maka dia harus memiliki akhlak yang bagus. Dia harus memiliki karakter yang bagus. Tentu kita akan melihat figur kepemimpinan itu mengacu pada apa yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak akan bisa meniru 100%, meskipun kita tidak akan bisa sesempurna yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi paling tidak figur kepemimpinan adalah apa yang ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sinilah ada sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dan sifat wajib ini adalah mengacu pada apa yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini orang Islam, kita ini mengaku orang beriman, maka figur kepemimpinan kita adalah kepemimpinan profetik, kepemimpinan yang diinspirasi oleh apa yang dimiliki dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah inilah rahmatan lil alamin, visinya rahmatan lil alamin. Maka sifat wajib yang pertama itu, pemimpin itu harus amanah. Harus amanah. Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Anfal ayat 27. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasul.
wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati setiap amanah yang telah diberikan kepada kamu. Menjadi apa saja, menjadi kepala rumah tangga, menjadi ketua RT, menjadi ketua RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, rektor, direktur rumah sakit, itu adalah amanah. Dan kita sudah diingatkan oleh Allah, jangan sampai kita mengkhianati setiap amanah yang telah diberikan kepada kita. Maka jagalah amanah itu, lakukan dengan sungguh-sungguh atau profesional. Dan yang ketiga, jangan lupa ada pertanggungjawaban dari setiap amanah yang diberikan kepada kita, baik pertanggungjawaban di dunia ini maupun nanti pertanggungjawaban di alam akhirat. Maka ini yang harus dijaga betul, apalagi amanah menjadi seorang presiden. Itu sungguh sangat berat. Bagaimana bisa membawa rahmat bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah sidik atau jujur. Pemimpin itu harus terjaga integritasnya. Pemimpin itu harus satu kata antara perkataan dengan perbuatan. Karena kita diingatkan oleh Allah. Allah katakan dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan di sisi Allah karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Maka berhati-hatilah. Jadi pemimpin jangan gampang berjanji. Jadi pemimpin jangan gampang untuk mengumbar sesuatu, kecuali la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ukur dengan kemampuan kita. Kalau memang sekiranya kita tidak mampu, maka tidak perlu untuk kita ucapkan atau kita janjikan. Yang ketiga, tabligh. Dalam bahasa kontekstualnya, tabligh itu adalah pemimpin itu harus pandai berkomunikasi. Dan komunikasi itu tidak hanya aspek speaking saja, aspek berbicara saja, tetapi pemimpin itu juga harus memahami aspek listening, mendengarkan apa yang menjadi problem di masyarakat, mendengarkan apa yang menjadi masalah sosial yang bergema di masyarakat. Itu harus didengar. Bukan aspek speaking saja, bukan aspek berbicara saja. Ada listening itu, ada to listen, ada to hear. Sama-sama mendengar artinya, tetapi berbeda maknanya. Kalau to hear itu mendengar, mungkin masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak pernah diresapi di dalam hati. Tetapi kalau to listen itu mendengarkan keluhan, dimasukkan telinga kiri, diresapi di dalam hati, baru kemudian dicarikan solusi terhadap apa yang terjadi
di masyarakat. Apa yang menjadi keluhan masyarakat harus segera dicarikan solusi. Itu adalah tabligh. Maka di dalam Al-Quran itu yang banyak adalah istami'u, to listen, bukan isma'u atau to hear. Kalau hearing itu ya mendengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dan terakhir adalah fatona. Pemimpin itu harus cerdas. Ketika ada sebuah masalah dan ini urgen, maka pemimpin harus segera mengambil kebijakan. Tidak harus menunggu pertimbangan dari para bawahan, kira-kira seperti itu. Fatonah juga berarti dia bisa menentukan skala prioritas. Mana yang urgen, mana yang biasa. Maka itulah pemimpin. Kalau seorang pemimpin tidak bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang tidak, maka dia tidak fatonah, dia tidak cerdas. Kalau sudah seperti ini, maka akan susah untuk bisa memberikan kesejahteraan atau memberikan rahmat bagi orang yang dipimpin. Tentu kita doakan para pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih, mau tidak mau, puas atau tidak puas, kita doakan mereka agar mereka bisa mengemban amanah yang berat ini untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia dimanapun berada. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum ibadallah wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.